Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di lembah yang dalam, sebuah pabrik peleburan sekitar 10 kaki dalam radius itu, memuntahkan api besar. Dengan suara seperti gemerincing logam, seorang pria kokoh setinggi 3 meter, yang diikat oleh rantai dan belenggu, sedang diseret ke arah peleburan oleh 2 prajurit klan Jia. Setiap kali pria itu berjuang, sambaran petir yang menyilaukan melintas dan melesat keluar dari rantai yang melilit tubuhnya. Diikuti oleh suara seperti listrik, petir yang kuat menyambar tubuh pria kekar itu, membuat rambutnya berdiri dan tubuhnya berkedut intens. Monster, kamu monster, bertarunglah melawanku seperti pria sejati. Apakah Anda berani? Apakah kamu bahkan berani? Pria itu meraung marah. Dia sangat marah bahkan menjadi histeris. Aku suka orang ini. Seorang prajurit klan Jia setinggi hampir 4 meter dengan cepat berjalan. Dia mengenakan baju besi yang berat, sekokoh benteng, namun, dia tidak mengeluarkan suara yang terlihat saat berjalan. Dia mengangkat kapak berat berbentuk tanduk banteng, dengan rapi mengenai bagian belakang kepala pria yang dirantai itu, dan membuatnya pingsan. Lihat betapa kuatnya dia, lihat betapa tinggi dan kokohnya dia. Haha, dia energi seperti banteng gila. Dia harus bernilai banyak uang. Prajurit klan Jia melambaikan kapaknya dan membual dengan bangga kepada orang lain yang berdiri di sekitar. Hampir 1000 prajurit klan Jia berkumpul di lembah besar, duduk atau meringkuk di atas batu. Masing-masing dari mereka memiliki 4 mata, yang bersinar dengan cahaya dingin. Semua prajurit klan Jia itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar sesama anggota klan mereka. 2 prajurit klan Jia lainnya menyeret pria yang tidak sadarkan diri itu ke peleburan. Seorang pria pendek, dengan tinggi 5 kaki, yang mulutnya menonjol menyerupai kera besar, dan kulit berbintik-bintik merah menunjukkan warna hijau muda yang aneh, berdiri di samping peleburan dan tertawa menyeramkan. Dia menarik batang besi yang membakar keluar dari peleburan dan mencap area di antara alis pria yang dirantai itu. Simbol mantra menyala di permukaan batang besi yang membakar. Pria yang tidak sadarkan diri itu tiba-tiba terbangun kesakitan dan mulai melolong. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, namun, batang besi itu tetap diam, seolah-olah berakar di tengkoraknya. Setelah beberapa saat, besi yang membakar akhirnya meninggalkan kulitnya. Sebuah merek seukuran telapak tangan, merah darah dibakar di dahi pria yang dirantai itu, sebuah menara yang menjangkau ke langit, dengan mata merah darah terbuka mengambang di atasnya. Seiring dengan suara mendesis, garis-garis kecil berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar dari mata vertikal dan menembus tulang, otot, dan organ dalam pria yang dirantai itu. Pria yang dirantai itu mulai gemetar hebat, aliran keringat dingin mengalir ke tubuhnya. Garis-garis merah darah, yang memancarkan suasana keji dan jahat, perlahan menghilang setelah mengebor tengkorak pria itu, mengambil kendali penuh atas tubuh dan pikirannya. Sekarang, pria yang dirantai itu telah kehilangan kekuatan untuk melawan, dia diseret oleh 2 prajurit klan Jia dan dibuang seolah-olah dia adalah sekantong sampah. Pria lain yang dirantai, yang juga berjuang keras, diseret ke peleburan oleh prajurit klan Jia dan dicap di dahi oleh pria jahat yang tertawa kecil. Suara mendesis tidak berhenti. Ratusan prajurit Southern Wastelen dicap oleh segel aib dan berubah menjadi budak di luar keinginan mereka. Sendiri, nyanyian burung yang panjang dan indah datang dari langit. Seekor burung bifang dengan lebar sayap lebih dari 200 kaki, dengan anggun turun dari langit, ia dengan lembut meraih batu tajam dengan satu cakar. Burung itu perlahan melipat sayapnya, dengan elegan menurunkan tubuhnya ke bawah. Jiang Yao perlahan berjalan turun dari punggung burung itu. 2 wanita klan Jia yang tinggi dan berotot berjalan ke arahnya, melemparkan pandangan menghina padanya, yang jauh lebih pendek dari diri mereka sendiri, dan bergumam dengan suara yang dalam, "Ikuti kami. Pemimpin telah menunggu Anda cukup lama." Jiang Yao mengikuti mereka, berjalan menuju tengah lembah. Setelah berjalan sebentar, sebuah tenda cantik yang dibangun di bawah tebing muncul dalam pandangan mereka. Puluhan pria berpakaian bagus dengan malas berdiri di luar tenda, santai, mengobrol, dan tertawa dengan suara rendah.
Masing-masing pria ini memiliki mata vertikal yang terletak di antara alis mereka, angin, embun beku, kilat, dan penglihatan supernatural lainnya melintas di pupil mereka. Orang-orang ini memperhatikan Jiang Yao mendekat, langsung menegakkan tubuh mereka dan mengambil wajah serius, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tubuh Jiang Yao ke atas dan ke bawah. Beberapa bahkan mulai menelan air liur, nafsu dan keserakahan mereka benar-benar jelas. Jiang Yao melemparkan pandangan mencemooh ke arah orang-orang ini, dan perlahan berjalan ke tenda, seolah-olah dia adalah ratu yang gemilang. Tenda itu tampaknya hanya berdiameter 30 kaki dari luar, namun, jika dilihat dari dalam, ruang dalam tenda ini dapat menampung lebih dari 1.000 orang dan menyelenggarakan pesta untuk mereka pada saat yang sama. Lantainya ditutupi dengan karpet putih tebal dan lembut, pisau, pedang, dan perisai yang dibuat dengan indah digantung sebagai hiasan dinding, dan puluhan baju besi bertatahkan emas dan batu giok yang sangat indah dan lengkap ditempatkan di sudut-sudut tenda. Di Luo, yang sebelumnya kehilangan satu mata, dan satu lengan diputus oleh Ji Hao selama pengejaran beberapa malam yang lalu, dengan malu-malu berdiri di tenda. Dengan malas duduk di kursi emas besar di sampingnya, adalah seorang pria parubaya yang terlihat sangat mirip dengan Di Luo, tetapi dengan bekas luka besar di wajahnya. Disa, kamu tidak memenuhi janjimu. Jiang Yao masuk ke tenda, menatap pria parubaya dengan cibiran di wajahnya dan berkata, jika saya tahu kalian sangat tidak berguna, saya akan menyerah pada Anda dan bekerja sama dengan pesaing Anda. Disa, pria parubaya itu, sedikit melambaikan tangannya dan perlahan berkata, Magus Priestes yang terhormat, mari kita potong omong kosong. Di Southern Wastelen, kami, Bloodfang, bukan hanya kelompok yang paling kuat, tetapi kami juga memiliki latar belakang terbaik dengan kekuatan terkuat yang mendukung kami. Kamu tidak punya pilihan. Untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda, dan siapapun yang berdiri di belakang Anda, hanya dapat bekerja sama dengan kami. Disa mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Mata vertikal di dahi Disa tiba-tiba terbuka, memancarkan pusaran kegelapan. Cahaya yang dipancarkan dari ratusan lilin lemak meredup seketika, dan tenda segera dipenuhi kegelapan. Kekuatan jahat menyelimuti seluruh ruang tenda bagian dalam, memancarkan tekanan besar yang membuat semua orang merasa seolah-olah sebuah gunung besar turun dari atas. Anda tidak bisa menyalahkan kami atas kegagalan itu. Informasi yang Anda berikan kepada kami benar-benar salah. Orang-orang itu jauh lebih kuat daripada yang Anda gambarkan. Gagak api raksasa si kecil itu, wanita bernama King Fu, yang tahu cara melemparkan sihir Magus Pries skala besar, dan anehnya lelaki tua yang kuat itu tiba-tiba muncul. Terlalu banyak kebetulan dan kejutan terjadi selama misi kami. Lihatlah saudaraku yang malang, lihat apa yang kamu lakukan padanya. Disa memasang ekspresi bermasalah, membenamkan setengah wajahnya ke tangannya, nyaris tidak mengeluarkan sedikit pun kesedihan, dan menghela nafas. Lihatlah adik laki-lakiku tersayang, Di Luoku. Dia bahkan belum menikah. Tapi dia kehilangan mata yang indah. Ya Tuhan, apakah Anda tahu apa artinya itu bagi kami, orang-orang klan Yu yang mulia? Dia kehilangan satu mata, dia tidak akan pernah bisa menemukan seorang wanita yang mau melahirkan keturunannya, tidak dalam kehidupan ini. Jiang Yao menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan botol dari lengan bajunya. Botol itu terbuat dari batu giok hitam dan berisi sekitar 1 ons cairan obat bening, yang memancarkan aroma yang sangat aneh, aroma yang tampaknya merupakan kombinasi dari bau darah yang kental, aroma herbal yang enak dan bau busuk yang mengerikan dari berbagai jenis serangga beracun. Aroma aneh ini perlahan memenuhi seluruh tenda. Ini adalah obat wuxian, yah, bukan obat ajaib legendaris yang sebenarnya. Botol ini dibuat oleh Magus Pries alkemis paling kuat di Southern Wastelen. Jiang Yao melemparkan botol itu ke Disa dan dengan lembut berkata, minum obat ini, itu akan menyembuhkan semua jenis luka, tidak peduli seberapa seriusnya. Sekarang, Disa, serius, kata Jiang Yao dingin, sambil menatap Disa, terlepas dari hal-hal yang kami lakukan untuk menunjukkan kepada yang lain, seperti yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya, kapan Anda bisa memberi saya darah murni Jixia dan putranya? Uap panas naik dari kepala Ji Hao, sementara pembuluh darahnya membengkak dan menonjol di bawah kulitnya. Ji Hao melompat turun dari pohon raksasa, yang mencapai langit,
dan melemparkan pukulan berat ke arah kepala beruang bermata darah seukuran kereta, yang mendekati tingkat puncak junior magus. Beruang bermata darah itu meraung gila ke langit, mengayunkan lengannya sepanjang puluhan kaki ke arah Ji Hao, yang memulai dua hembusan angin kencang. Ada banyak binatang buas yang hidup di hutan Wastelen Selatan. Beruang bermata darah ini sekuat junior magus tingkat puncak. Untuk mencapai level ini, ia pasti telah mengalami perkelahian dan pertumpahan darah yang tak terhitung banyaknya. Orang tidak pernah tahu berapa kali ia selamat dari bahaya besar. Beruang itu merasakan kekuatan Ji Hao, yang tidak terlalu kuat. Beruang itu merasa bahwa manusia mungil di sini sama lemahnya dengan mangsa yang telah disembelih dan dimakannya ribuan kali. Ji Hao menarik napas dalam-dalam dan menggeram hebat. Pada saat yang sama, dia mengencangkan lengannya, kekuatannya mengalir melalui tendon dan ototnya bahkan membuat suara seperti Tweedle. Diikuti oleh ledakan keras, cakar beruang bermata darah itu hancur oleh pukulan Ji Hao. Beruang itu melolong panik. Pada saat berikutnya, Ji Hao dengan ringan meninju kepala beruang itu, meniup kepalanya yang besar hingga terbuka, materi otak terciprat kemana-mana. Bau darah yang menyengat perlahan meresap ke seluruh hutan. Ho! Ji Hao berteriak ke arah langit. Lampu warna-warni berkedip terus-menerus melalui otot, darah, tulang, dan organ dalamnya, seperti sungai cahaya yang memerah di dalam tubuhnya. Panas besar dipancarkan dari api warna-warni di perut bagian bawahnya dan menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Kekuatan fisik Ji Hao meningkat dengan cepat dan terus-menerus. Biasanya, kekuatan fisik binatang buas jauh lebih besar daripada penyihir dengan level yang sama. Beruang bermata darah adalah penghuni yang sangat kuat di hutan ini, namun, binatang buas ini, yang berkali-kali lebih kuat dari Master Junior klan Gagak Api tingkat puncak, baru saja dibunuh oleh Ji Hao hanya. Dengan kekuatan fisiknya, Ji Hao membuka mulutnya, memuntahkan gumpalan uap putih sejauh ratusan kaki, meraih tubuh beruang yang panjangnya hampir 80 kaki, dan melemparkannya ke Qing Ying, yang berdiri ratusan kaki jauhnya dan memegang busur panjangnya. Dengan suara desir, tubuh berat beruang itu dikirim terbang menuju Qing Ying, seperti gunung kecil. Di antara dada dan perut Qing Ying, bola cahaya yang menjulang bersinar, yang berarti bahwa dia akan membangkitkan titik akupuntur magus pertamanya. Namun, Qing Ying menjerit saat dia melihat tubuh beruang itu, yang melemparkan ke arahnya, menjatuhkan busur dan anak panahnya dengan tergesa-gesa, mengangkat tangannya, dan menangkap tubuh beruang itu dengan seluruh kekuatannya. Ya Tuhan, saudara perempuan, putramu aneh, dia tidak bisa berhenti mempermalukanku. Qing Ying mengeluh keras. Tubuhnya bergetar hebat, dia nyaris tidak menangkap tubuh beruang itu, dengan cepat mundur puluhan langkah, lalu akhirnya memantapkan kakinya. Hao, aku, pamanmu, bukan salah satu prajurit gila klan Gagak Apimu. Saya seorang pemanah dari klan Qing Yi, seorang pemanah. Apakah kamu mengerti? Teriak Qing Ying, sambil menjatuhkan tubuh beruang itu. Wajahnya sedikit memerah. Magi senior dari klan yang berbeda memiliki spesialisasi yang sangat berbeda. Prajurit klan Gagak Api sangat kuat, kekuatan ledakan mereka bahkan lebih kuat. Potensi kekuatan fisik prajurit klan Gagak Api berada di peringkat 10 besar di antara semua klan di Southern Wastelen. Sebaliknya, magi senior dari klan Qing Yi adalah ahli dalam semua jenis keterampilan memanah. Umumnya, kekuatan fisik mereka tidak lebih baik dari bahkan 30% dari kekuatan fisik sesama prajurit klan Gagak Api, namun, mereka memiliki kecepatan tertinggi di antara para prajurit di seluruh Southern Wastelen. Ji Hao menyeka keringat dari dahinya, merasakan nyala api warna-warni di perut bagian bawahnya, yang semakin cerah dan lebih besar, tertawa bahagia dan berkata, "Paman, jangan salahkan saya, Anda harus lebih banyak melatih kekuatan fisik Anda. Amaku bilang kamu terlalu langsing dan lembut. Dengan cara ini, kamu akan membuat wanita merasa seolah-olah kamu tidak dapat diandalkan dan akan sulit bagimu untuk menemukan istri yang baik." Wajah Qing Ying menjadi gelap, dia melompat dan mulai berteriak pada Ji Hao. Semakin marah Qing Ying, semakin bahagia Ji Hao. Ji Hao tertawa lebih keras, tawanya yang keras bergema di seluruh hutan bersama dengan angin pagi. Sudah lebih dari setengah bulan sejak klan ular air hitam dan Fang darah menyerang lembah sungai dingin. Setelah itu, klan Gagak Api segera mengirim pasukan dan, ditambah dengan kehadiran Ji Zuo, lembah sungai dingin menjadi tenang dan damai. Selama setengah bulan terakhir,
tidak ada satupun orang yang mencurigakan ditemukan. Oleh karena itu, Ji Hao fokus melatih kekuatan fisiknya dan pergi berburu di hutan bersama Qing Ying dan sekelompok anggota klan setiap pagi. Bagian darah magi senior dari Ji Xia dan King Fu, yang dilepaskan dari segel sihir Ji Kui ketika segel itu secara tidak sengaja pecah, sepenuhnya diserap oleh tubuh Ji Hao selama semalam. Sekarang, kekuatan fisik Ji Hao telah melampaui junior magus biasa. Saat ini, darah senior magus berwarna merah keemasan seukuran kepala manusia, yang melayang di atas api warna-warni, berasal dari tubuh Ji Xiao. Ji Hao telah melakukan perhitungan, begitu tubuhnya sepenuhnya menyerap darah penyihir senior Ji Xiao dan jika dia mengkonsumsi sejumlah binatang buas selama periode ini, dia tidak akan pernah bisa menjaga kekuatan garis keturunan gagak api emasnya agar tidak ditingkatkan seperti yang dia lakukan sekarang. Dia harus memicu kekuatan garis keturunannya dan mulai berlatih sebagai penyihir pemula tingkat puncak. Ji Hao mengantisipasi bakat khusus yang akan diberikan oleh kekuatan garis keturunannya. Gagak api emas berkaki tiga adalah salah satu dari sedikit makhluk legendaris dan kuat yang hidup selama zaman kuno. Setiap jenis bakat khusus yang diturunkan melalui garis keturunan gagak api emas dapat menciptakan satu yang cukup kuat untuk meremehkan seluruh dunia. Jika seseorang bisa mewarisi lebih dari satu bakat khusus itu, dia akan menjadi lebih kuat. Sementara Ji Hao menatap hutan dan memikirkan semua bakat khusus itu, suara lembut dan anggun datang dari lebih jauh ke dalam hutan. Temanku di sana, tolong hati-hati. Makhluk jahat datang ke arahmu. Sebelum suara itu memudar, embusan angin kencang tiba-tiba datang dengan aroma menyengat. Angin hitam menendang sejumlah batu kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bertiup ke arah Ji Hao. Gumpalan api hijau yang aneh melekat pada batu-batu itu. Dinginnya angin hitam menembus tulang Ji Hao, tubuh Ji Hao membeku setelah sedikit tersentuh angin, dia segera kehilangan kendali atas setengah dari tubuhnya. Ji Hao berteriak, 9 simbol mantra secara bersamaan muncul di sekitar pupilnya, Yuan dan Nya mulai berputar dengan cepat, kekuatan internal murni dengan cepat dikirim ke seluruh tubuhnya, di bawah rangsangan kekuatan ini, Ji Hao merasakan darahnya mendidih. Tubuhnya langsung memanas, cahaya berapi-api yang menjulang muncul dan menyelimuti tubuhnya. Angin hitam bertabrakan dengan cahaya berapi-api yang menjulang, membuat suara letupan yang keras, batu yang tak terhitung jumlahnya meledak, kekuatan ledakan setiap batu sama kuatnya dengan pukulan berat binatang buas yang mencapai level junior magus. Ji Hao bisa menangani daya ledak satu atau dua batu dengan mudah, kekuatan ledakan ratusan, atau bahkan ribuan batu benar-benar tahan lama bagi Ji Hao dengan kekuatan fisiknya saat ini. Namun, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu batu terbang ke arahnya bersama dengan angin kencang. Di bawah tekanan besar, Ji Hao terhuyung-huyung mundur, cahaya yang menjulang yang menyelimuti tubuhnya sekarang bergetar, sepertinya akan dihancurkan oleh angin hitam. Dengan suara desir, kalajengking raksasa sepanjang hampir 100 kaki, dengan sepasang sayap transparan di punggungnya dan cangkang hitam murni yang dihiasi dengan pola hijau tua, melesat keluar dari hutan. Kalajengking beracun melihat Ji Hao dari jarak yang cukup jauh, lalu membuka mulutnya dan meniup embusan angin hitam ganas ke arah Ji Hao bersama dengan batu dan gumpalan api hijau yang tak terhitung jumlahnya. Qing Ying menggeram, lalu teriakan prajurit klan Qing Yi dan klan gagak api datang dari arah yang berbeda, puluhan anak panah melesat ke arah kalajengking dari segala arah, memblokir setiap rute yang memungkinkan. Namun, kalajengking itu bergerak sangat cepat, bahkan panah prajurit klan Qing Yi tidak bisa menghentikannya sebelum menyerang Ji Hao. Makhluk jahat, beraninya kamu menyakiti orang lagi. Suara lembut dan anggun itu datang lagi. Bersamaan dengan suara itu, seorang pemuda setinggi lebih dari 10 kaki, mengenakan jubah panjang putih yang terbuat dari rami dan rambut digantung longgar, terbang keluar dari hutan dengan embusan angin sejuk di bawah kakinya. Pemuda itu mengangkat tangannya, mengirimkan seberkas cahaya cian ke arah Ji Hao. Cahaya cian berubah menjadi perisai cahaya bulat di depan Ji Hao, menghalangi angin hitam, api hijau, dan batu dari kalajengking. Setelah itu, pemuda itu mengayunkan lengannya lagi, sebuah kubus emas besar naik dari tanah ke langit, berputar di udara, dan kemudian menghantam kepala kalajengking dengan keras. Diikuti oleh benturan yang menggelegar, kubus emas itu menghancurkan kepala kalajengking, dan bahkan meninggalkan lubang besar beradius puluhan kaki di tanah.
Ji Hao menatap pemuda itu dengan kaget dan terkejut. Dia sangat bersemangat hingga tangannya bahkan gemetar. Pemuda itu baru saja mengendalikan kekuatan alam dengan kekuatannya sendiri, memanipulasi kekuatan alam yang besar yang ratusan kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Sihir-sihir yang baru saja digunakan pemuda ini didasarkan pada teori yang sama dengan mantra dan mirip dengan Ji Hao, pemuda ini berlatih mengendalikan kekuatan alam, yang sangat berbeda dari sihir Southern Wastelen. Kepala kalajengking itu hancur seketika oleh kubus emas. Vitalitas serangga yang kuat dan beracun ini sangat tinggi. Tubuh kalajengking masih bergerak-gerak, kakinya yang panjang tertanam ke tanah, sambil menebas beberapa parit yang dalam di tanah. Ini adalah kalajengking angin iblis. Umumnya, kalajengking jenis ini panjangnya sekitar 10 kaki, dan semuanya liar dan sulit dibunuh, kata Ji Hao. Dia berjongkok di samping kalajengking, menyaksikan pemuda kekar itu dengan rapi memotong karapas di punggungnya, dan melanjutkan, ini pertama kalinya aku melihat kalajengking angin iblis yang begitu besar. Itu telah menjadi binatang roh, kata pemuda itu. Dia membuka karapas di punggung kalajengking, menampilkan daging tembus pandang berwarna perak muda di dalam tubuhnya. Jangan siakan, air liur menyembur keluar dari mulut Ji Hao begitu dia melihat dagingnya. Ji Hao dipukuli begitu keras oleh kalajengking ini dengan batu peledak sehingga dia bahkan tidak bisa melawan, yang berarti kalajengking ini harus sekuat penyihir senior biasa dan dagingnya sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan Ji Hao. Dagingnya adalah harta karun bagi Ji Hao. Melihat pemuda itu hendak membuang dagingnya, Ji Hao melompat ke pohon dan memetik ratusan daun sepanjang kaki, lalu meletakkannya di tanah. Pemuda itu tersenyum, mengiris dagingnya dan meletakkannya dengan rapi di atas daun-daun itu. Qing Ying datang dengan beberapa prajurit. Para prajurit itu berpencar sambil tetap waspada. Hanya Qing Ying yang berjalan mendekati kalajengking besar itu dengan rasa ingin tahu, mengeluarkan belati dan dengan keras mengetuk karapas kalajengking. Belati itu menyalakan sejumlah besar percikan api ke karapas kalajengking. Meskipun belati Qing Ying terkikis parah, belati itu gagal meninggalkan jejak luka pada karapas kalajengking. Karapas yang sangat keras, ini bisa menjadi bahan yang sempurna untuk membuat baju besi. Pasti tidak bisa dihancurkan, teriak Ji Hao. Pemuda kekar itu tertawa, mengangguk ke Ji Hao, lalu dengan lembut berkata, teman mudaku, aku ceroboh sekarang dan hampir membiarkan makhluk jahat ini menyakitimu. Karena kamu menyukai karapas kalajengking ini, maka biarkan aku membuatnya menjadi baju besi untukmu sebagai hadiah, yang akan melindungimu di masa depan. Sambil berbicara dan tertawa, pemuda itu memotong kaki panjang kalajengking itu. 36 manik-manik transparan seukuran kepalan tangan, hijau, menggulung keluar dari kakinya. Tertiup angin pagi, manik-manik ini terbang ke udara dan mulai berputar. Wah! Qing Ying berseru, bisakah kalajengking angin iblis menumbuhkan manik-manik semacam ini di dalam tubuh mereka? Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan tetua yang paling berpengetahuan di klan tidak pernah membicarakan hal ini. Ini adalah manik-manik kalajengking naga. Kalajengking angin iblis biasa, tidak peduli seberapa besar mereka, tidak lain adalah serangga beracun, mereka pasti tidak bisa memiliki manik-manik semacam ini di dalam tubuh mereka. Pemuda itu mengambil manik-manik itu dan memasukkannya ke lengan bajunya, dia tersenyum dan berkata kepada Qing Ying, namun, kalajengking ini berbeda. Itu telah menjadi makhluk roh dengan menyerap kekuatan alam, belajar bagaimana mempraktikkan kekuatannya sendiri, dan mengejar pencapaian yang lebih tinggi. Dengan melakukan itu, ia bisa menghasilkan 36 manik-manik ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan manik-manik itu? Tanya Ji Hao penasaran. Pemuda itu mengambil manik-manik terakhir dan memasukkannya ke lengan bajunya, lalu tersenyum dan mengangguk ke Ji Hao dan berkata, namaku Po. Saya seorang pelancong pertapa, bepergian keliling dunia. Southern Wastelen adalah perhentian terakhir saya dalam perjalanan ini. Saya telah melakukan perjalanan melalui Tanah Tengah, Gurun Timur, Gurun Utara, dan Gurun Barat. Kadang-kadang ketika saya menatap ke langit, saya melihat bahwa ada beberapa prinsip misterius dari orbit planet. Setelah itu, saya menyusun strategi pertempuran surgawi yang kuat, kuno, yang disebut seni transformasi kehidupan surgawi primordial. Oleh karena itu,
saya pikir saya mungkin dapat meniru prinsip-prinsip orbit planet dan menciptakan harta karun yang membutuhkan 36.000 manik-manik kalajengking naga. Ini adalah 36 yang terakhir, akhirnya saya mendapatkan semuanya. Ji Hao membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Po dengan tertegun. Untuk memenuhi inspirasinya sendiri, dia memutuskan untuk membuat harta karun, mengumpulkan total 36.000 manik-manik kalajengking naga, yang dia butuhkan untuk membunuh 1.000 kalajengking angin dingin yang sekuat senior magi. Berapa banyak tempat yang dia kunjungi, untuk mengumpulkan semua manik-manik itu? Seberapa subur tanah ini, untuk menyembunyikan kalajengking angin iblis tahap roh? Kata Ji Hao di kepalanya. 1.000 kalajengking angin iblis. Kamu sangat sabar, seru Ji Hao. Membuang begitu banyak waktu. Po menggaruk kepalanya sendiri dan tersenyum jujur. Guruku juga mengatakan bahwa aku membuang terlalu banyak waktu untuk membuat harta karun. Jika aku tidak membuang banyak waktu dan fokus pada latihan harianku, kekuatanku akan jauh lebih besar daripada sekarang. Tetapi jika saya menyerah pada pembuatan harta karun dan hanya berkonsentrasi pada latihan setiap hari, betapa membosankannya itu. Ji Hao mengangkat ibu jarinya ke arah Po, sambil berpikir kata-katanya sangat masuk akal. Teori dasar untuk praktik sehari-hari adalah untuk menumbuhkan hati dan pikiran seseorang, dan untuk mengkoordinasikan kekuatan manusia dengan kekuatan alam. Po melakukan apa yang dia inginkan dan terobsesi dalam pembuatan harta karun. Orang mungkin mengatakan bahwa dia membuang-buang waktunya, namun, bagaimana jika pembuatan harta karun adalah metode pelatihan lain? Pasukan itu sedang menuju kembali ke lembah Cold Stream. Prajurit berjalan di depan dan membawa daging kalajengking di pundak mereka, sambil menyanyikan lagu Southern Wasteland. Ji Hao sedang menyeret karapas kalajengking yang kosong, dengan penuh semangat mengobrol dengan Po. Po telah melakukan perjalanan melalui banyak tempat, pengalamannya sangat kaya. Pemandangan yang dia bicarakan adalah pemandangan aneh yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang-orang Southern Wasteland, seperti laut tak berujung di timur, hutan di utara, tanah tandus di barat, serta Riu Midlands. Hao, teman mudaku, dunia ini sangat luas. Anda harus keluar dan melihatnya. Jangan siakan tubuhmu yang kuat ini, yang dipelihara oleh alam. Po adalah orang yang jujur dan lugas dengan senyum yang sangat cerah di wajahnya. Setelah beberapa saat mengobrol, dia sudah melihat Ji Hao sebagai teman dekatnya. Ketika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan menjelajah keluar dari Southern Wasteland. Kata Ji Hao dengan serius. Aku ingin tahu bagaimana dunia ini sebenarnya terlihat seperti, Po, kamu bilang Midlands berkembang, bagaimana sekarang? Po mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, terakhir kali saya melewati Midlands, itu menderita perang. Setiap hari, ribuan orang dirampok, wanita yang tak terhitung jumlahnya diperkosa, dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya menjadi budak atau dibunuh. Kekuatanku terbatas. Saya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang itu, tetapi saya tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Di antara dunia yang luas ini, aku, Po, hanyalah seorang pengembara pertapa. Aku terlalu lemah untuk menyelamatkan dunia ini dan semua orang yang menderita. Po melengkungkan bibirnya ke bawah, putus asa. Midlands. Saya pernah mendengarnya, ini adalah area terluas dan terbesar di dunia ini. King Ying berkata dengan rasa ingin tahu, Po, menurutmu, Midlands berantakan, sama seperti gurun selatan kita. Midlands berada dalam kekacauan yang jauh lebih besar daripada Southern Wasteland. Kata Po dengan serius, sambil menatap King Ying, Southern Wasteland adalah surga yang damai dan tenang. Kami baru saja melalui pertarungan hebat melawan Taring Darah dan klan Ular Air Hitam, ratusan orang tewas dalam pertarungan itu. Bisakah gurun selatan yang kacau ini menjadi surga yang damai dan tenang? Pikir Ji Hao. Ji Hao dirangsang oleh kata-kata Po, dia tidak sabar untuk pergi ke Midlands dan melihat seperti apa tanah legendaris itu dengan matanya sendiri. Segera, pasukan tiba di lembah Sungai Dingin. Dari kejauhan, Ji Hao berteriak ke arah lembah, Aba, Ama. Kami memiliki tamu di sini. Dapatkan minuman keras dan daging panggang. Mari kita menjadi tuan rumah tamu terhormat kita. Berhenti sejenak, Ji Hao melanjutkan, tamu kami datang dari luar Southern Wasteland. Diikuti oleh suara klaril yang panjang, sekelompok prajurit klan Gagak Api membuka gerbang berat dinding pagar, berjalan keluar dalam barisan.
Api unggun berkobar di lembah Cold Stream. Ratusan binatang buas berkulit sedang dipanggang di atas api unggun, sambil membuat suara mendesis, aroma kental menyebar ke hutan di sekitarnya. Sebagian besar klan Southern Wastelen ramah dan ramah, para tamu yang datang dari jauh akan selalu diperlakukan dengan sangat ramah. Tong besar anggur singkong, yang diseduh oleh wanita klan Gagak Api, dibawa dari ruang bawah tanah, sambil memancarkan aroma yang mempesona. Semua prajurit klan Gagak Api mengangkat mangkuk tanah liat besar mereka, tertawa dan berteriak, mendesak Po untuk minum. Po adalah seorang pemuda yang kuat dan kokoh, yang juga memiliki kepribadian yang jujur dan ramah. Setiap kali prajurit klan Gagak Api mendesaknya untuk minum, dia menaikkan mangkuknya tanpa ragu-ragu. Orang-orang jujur paling disukai oleh prajurit Gurunan Selatan, oleh karena itu, Po dengan cepat mendapatkan kasih sayang dari semua prajurit klan Gagak Api yang hadir, terutama Qin Ying, Ji Ying, Ji Bao dan Ji Lang, yang seumuran dengan Po dan ingin tahu tentang dunia di luar Southern Wastelen. Mereka mengepung Po, dan bertanya terus-menerus tentang dunia luar. Ji Hao sedang duduk di samping Ji Bao, tersenyum menatap Po, yang pakaiannya hampir basah oleh anggur singkong. Dia mengangkat mangkuk tanah liatnya dari waktu ke waktu dan bersulang untuk Stone dan Trimen, yang duduk di belakangnya seperti dua gunung kecil. Berbicara tentang Tanah Tengah, 200 tahun yang lalu, saya terjebak pada kemacetan, saat mencoba mencapai prestasi yang lebih besar sebagai penyihir senior. Pada saat itu saya tidak dapat menemukan cara untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan saya lebih jauh, jadi saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Tengah untuk melihat tempat legendaris itu, kata Ji Zuo keras. Wajahnya memerah oleh api unggun. Sambil minum anggur, dia mulai ceritanya sendiri. Saya bepergian dengan karavan, berjalan dengan susah payah selama 2 tahun, akhirnya tiba di Middle Land. Ji Zuo melirik Po, lalu melanjutkan dengan suara rendah, ada puluhan majus senior dan magus Pries yang kuat di antara kami di karavan, tetapi tetap saja kami akhirnya kehilangan beberapa teman selama perjalanan. Hao, tamu kami di sini melakukan perjalanan melalui Tanah Tengah, dan datang ke Gurun Selatan sendirian, dia adalah pria yang sangat kuat. Ji Hao melengkungkan matanya, menatap Po, dan tersenyum padanya. Ketika Ji Hao pertama kali melihat Po, dia merasakan perbedaan yang tajam antara Po dan dirinya sendiri. Ji Hao telah berlatih mantra dan dengan 9 kata rahasia, sejak dia masih kecil, karena itu dia telah mendapatkan Yuan dan dengan memadatkan energi internalnya. Dengan memadatkan energi internalnya lebih jauh, dia bisa memajukan Yuan dannya menjadi golden dan kapan saja sekarang. Pada saat itu dia akan melampaui pencapaian kehidupan sebelumnya dan mencapai level baru. Jika kekuatan Ji Hao saat ini dapat dibandingkan dengan sungai yang mengalir, maka kekuatan Po akan menjadi lautan luas, yang luas, dalam, dan tak terduga. Pengembara pertapa yang begitu kuat, tidak heran dia bisa melakukan perjalanan ke seluruh dunia sendirian, pikir Ji Hao. Hao, aku akan memberimu misi. Ji Zuo menamparkan bahu Ji Hao, meletakkan mulutnya di dekat telinga Ji Hao, merendahkan suaranya dan berkata dengan mistis, tamu kami sangat kuat dan berbakat, akan luar biasa jika dia bisa meninggalkan klan kami beberapa keturunannya. Nanti, aku akan meminta mereka untuk mengirim kami beberapa gadis yang dipilih dengan cermat dari Gunung Hitam Emas. Kamu bertanya pada Po, apakah dia bersedia meninggalkan kami beberapa keturunannya? Ji Hao tersedak seteguk anggur ketika dia mendengar Ji Zuo, dan hampir memuntahkan aliran darah. Baru saja, Po sedang bergulat dengan Qin Ying dengan lengan bajunya digulung, siapapun yang kalah dalam pertarungan gulat lengan harus turun semangkuk anggur. Saat Ji Zuo berbicara dengan Ji Hao, ekspresi wajah Po tiba-tiba berubah dan dia melirik ke arah Ji Zuo dan Ji Hao dengan panik, pada saat yang sama, wajahnya langsung memerah seolah-olah dicat dengan darah. Jelas, panca indera Po sangat tajam, yang memungkinkannya menangkap setiap kata yang diucapkan oleh Ji Zuo. Di lembah sungai dingin sebuah pesta besar sedang berlangsung, yang dipenuhi dengan minuman keras dan daging lezat, semua orang bersenang-senang di dalamnya. Pada saat yang idak diketahui, sekelompok gadis muda dari klan Gagak Api muncul di pesta tersebut. Mereka semua mengenakan baju besi yang rapi, memamerkan kaki mereka yang cantik, sambil mengayunkan tombak dan perisai mereka. Mereka menari di sekitar api unggun di sebelah Po, menunjukkan kemudaan dan vitalitas mereka,
dan menunjukkan tubuh mereka yang kuat dan kuat kepada Po. Beberapa kali, beberapa dari gadis-gadis itu menari di dekat Po dengan penuh gairah, dan menyentuh wajahnya yang tidak canggih. Ekspresi Po berangsur-angsur menjadi aneh, dia mulai memutar tubuhnya, seolah-olah pantatnya sedang dipanggang di atas api. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa erangan, menjatuhkan mangkuk tanah liatnya dan jatuh ke tanah. Sementara dia menghembuskan asap anggur dan mendengkur seperti guntur, dia tertidur lelap. Hao tertawa terbahak-bahak, mengarahkan jarinya ke Po dan berteriak, "Po mabuk. Mabuk, haha, kamu harus berhenti mendesaknya untuk minum." Sambil tertawa, Ji Hao meraih Po dari tanah, menggendong Po di pundaknya dan berlari cepat menuju deretan kabin di lembah yang dalam. "Oi, nak, jika kamu tidak menyukai gadis-gadis kekar dari klan gagak api kami, kamu bisa memberitahuku tipe gadis apa yang kamu sukai. Kami juga memiliki gadis-gadis lembut dan cantik di antara klan Southern Wastelen kami. Aku bisa memberimu apapun yang kamu suka." Ji Zuo menggosok lehernya sendiri dengan menyesal, melihat ke belakang Ji Hao, dan tiba-tiba berteriak. Ji Hao terkekeh ketika mendengar Ji Zuo, sementara Po mengguncang tubuhnya di bahu Ji Hao. Itu membuat saya takut. Untungnya, saya telah melalui hal-hal semacam ini di utara, timur dan barat berkali-kali, dan mendapatkan beberapa pengalaman. Gumam Po dengan suara rendah. Mendengar Po berbicara pada dirinya sendiri, Hao tertawa lebih keras karena bahagia. Malam akan datang. Api unggun di lembah sungai dingin diam-diam meredup. Semua anggur dan daging telah dimakan oleh para prajurit itu. Lembah menjadi sunyi, hanya suara gemerincing logam, yang dibuat oleh budak yang masih bekerja di tambang, bergema di seluruh lembah. Matahari bergerak melalui langit, perlahan-lahan turun ke arah barat. Ji Hao duduk berdampingan dengan Po, di tebing tertinggi di sekitar lembah sungai dingin, memandangi hutan primitif yang luas dan tanpa batas, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melalui tubuhnya dan merasakan getaran paling halus dari kekuatan alam. Cahaya aneh namun indah beredar di sekitar tubuh Po, kekuatan yang besar, kuat dan tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya melalui cahaya, menyebar ke daerah sekitarnya. Kekuatan menyelimuti seluruh area, menerangi semua, baik makhluk yang kuat maupun yang lemah, sejauh ribuan mil di sekitarnya. Ji Hao menggabungkan kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam kekuatan spiritual Po. Biasanya, kekuatan spiritual Ji Hao hanya bisa menyebar hingga puluhan mil jauhnya. Semakin jauh kekuatan spiritualnya pergi, semakin lemah jadinya, dan semakin sedikit informasi yang bisa didapatkan Ji Hao darinya. Namun, dengan dukungan kekuatan spiritual Po, kekuatan spiritual Ji Hao sekarang melakukan perjalanan ribuan mil, seolah-olah itu adalah ikan yang berenang di laut luas. Melalui kekuatan spiritualnya sendiri, dia merasakan kilat dan guntur, melihat bunga mekar dan layu, merasakan air yang mengalir, dan angin yang menggulung awan. Informasi yang tidak ada habisnya, mendalam, dan misterius tentang kekuatan alam mengalir ke benak Ji Hao. Tiba-tiba, Ji Hao memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam. Kekuatan spiritual Po seperti kunci Ji Hao, yang tampaknya membuka gerbang di benak Ji Hao, membimbingnya untuk melihat dunia ini. Ada perbedaan besar di antara kita, dia jauh lebih kuat dariku. Ji Hao merasakan setiap gerakan halus alam, sementara itu, dia tersenyum pahit dan bergumam di kepalanya. Kekuatan spiritual, juga disebut kekuatan jiwa atau kekuatan psikis Ji Hao hanya bisa meluas puluhan mil jauh, jika dia mencoba menyelimuti seluruh area seperti yang dilakukan Po sekarang, area itu hanya akan bermil-mil dalam radius. Namun, Po dengan mudah menutupi pegunungan dan hutan sejauh ribuan mil dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Po lebih dari 10.000 kali lebih besar dari kekuatan spiritual Ji Hao saat ini. Selain itu, Po tampak sangat nyaman saat ini, mungkin dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, atau mungkin 1%, atau bahkan lebih rendah. Po sedang berkonsentrasi pada pikirannya yang berkeliaran, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hao, teman mudaku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu seseorang yang menarik seperti Anda selama perjalanan saya. Karena Anda sudah merasakan kekuatan alam, masa depan Anda pasti tidak akan terbatas pada Southern Wastelen ini. Ada dunia yang lebih besar menunggumu. Setelah saya menyelesaikan perjalanan ini,
apakah Anda bersedia meninggalkan Southern Wastelen bersama saya? Guru saya adalah Yu, seorang pendeta Tao. Jika Anda tertarik, saya akan merekomendasikan Anda kepada guru saya, dan Anda akan menjadi muridnya. Dengan bimbingannya, Anda dapat merasakan kekuatan alam semesta yang luas dan misterius. Anda akan mendapatkan kepuasan yang besar dan tanpa akhir dengan melakukannya, kata Po. Sebelum Ji Hao menjawab, Po mengeluarkan botol giok seukuran kepalan tangan dan meletakkannya di tangan Ji Hao. Aku perhatikan bahwa keduanya, Aba dan Amamu, memiliki luka di dalam tubuh mereka. Titik akupuntur magus mereka dipatahkan oleh orang lain dengan sihir jahat, yang sangat berbahaya bagi mereka, lanjut Po. Karena kita menemukan satu sama lain ramah pada pandangan pertama, aku harus melakukan bantuan ini padamu. Ini adalah 6 pil penyelamat jiwa yang dibuat oleh saudara laki-laki guruku, yang mampu membalikkan hidup dan mati dengan kekuatan alam. Ini mungkin membuat Ama dan Abamu pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Jantung Ji Hao mulai berdetak kencang, tanpa sadar, dia merebut botol giok itu. Po, saudaraku, terima kasih, terima kasih. Pikiran saya mengalir seperti sungai, tubuh saya terbang seperti awan, aku datang dan pergi, ikuti hatiku, tidak pernah ternoda oleh kotoran. Po menyanyikan melodi yang sederhana dan tidak canggih, meninggalkan lembah sungai dingin dan berjalan menuju selatan. Wilayah klan Gagak Api berada di sisi utara Southern Wastelen. Ji Hao bahkan tidak bisa mulai membayangkan bahwa ada makhluk misterius dan kuat yang tak terhitung jumlahnya, serta klan yang berkembang dan kuat dalam jumlah tak terbatas, yang tinggal di bagian selatan. Selain itu, bahkan ada negara mistis, yang dibangun oleh penguasa seluruh Wastelen Selatan. Teman muda saya, jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan kembali ke sini dalam 3 tahun. Kami menemukan satu sama lain menyenangkan ketika kami pertama kali bertemu. Saya berasumsi bahwa guru saya juga akan dengan senang hati menerima Anda sebagai muridnya, maka kamu akan menjadi rekan murid juniorku. Penunjukan itu dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun, jika Po berhasil menyelesaikan perjalanannya, dia akan kembali ke klan Gagak Api, membawa Ji Hao keluar dari Gurun Selatan, dan memperkenalkannya kepada Yu, pendeta Tao, sebagai magang. Ji Hao berdiri di atas gunung, menatap ke belakang Po. Po membawa labu anggur besar dengan tangan kirinya, dan di tangan kanannya membawa kaki binatang besar yang baru dipanggang, baik labu anggur dan kaki binatang panggang berayun ringan mengikuti langkahnya. Setiap gerakan Po memancarkan getaran alami dan tidak terkendali. Sebuah baju besi hitam, setipis sayap jangkrik, melilit erat di tubuh Ji Hao. Po tinggal di lembah aliran dingin selama 2 hari tambahan, membuat karapas kalajengking angin iblis, yang dibunuh olehnya beberapa hari yang lalu, menjadi baju besi ajaib untuk Ji Hao ini. Karapasnya sangat keras, namun, dengan metode pembuatan harta karun magis Po, itu menjadi selembut dan fleksibel seperti air. Di sisi lain, Po menyuntikkan banyak simbol mantra ke dalam karapas, yang beratnya 1 juta batu, mengubahnya menjadi baju besi ringan. Ji Hao bahkan tidak merasa sedikit pun tidak nyaman dengan memakainya. Ji Hao tercengang oleh keterampilan membuat harta karun Po yang luar biasa. Dibandingkan dengan Po, para ahli pembuat alat di klan Gagak Api seharusnya terlalu malu untuk terus hidup, mereka mungkin menabrak diri mereka sendiri dengan kubus tahu, pikir Ji Hao. Untungnya, belum ada jejak tahu yang ditemukan oleh Ji Hao, jika tidak, dia pasti akan mengirim satu ke masing-masing magus Pries yang lebih tua itu. Setelah menunggu sampai Po pergi ke hutan dan menghilang, Ji Hao menarik napas dalam-dalam, melompat hampir 100 kaki ke udara, melompat dan meluncur melalui tebing yang menjulang tinggi, dia mendarat dengan gesit di lembah sungai dingin. Beberapa orang atau hal bisa sangat istimewa sehingga hanya butuh waktu singkat untuk mengukir. Di hati seseorang, Po adalah orang yang istimewa. Kelonggaran, kejujuran, kemurahan hati, pesona, dan pengalamannya yang kaya membuat Ji Hao memandang Po sebagai teman yang dapat dipercaya dan kakak laki-laki yang dapat diandalkan. Aba, di mana Ama? Teriak Ji Hao. Lembah itu sekarang ramai, dipenuhi dengan budak yang sibuk. Ji Hao menemukan Jisia di dekat poros tambang, yang mengarahkan pembangunan poros tambang. Ji Hao menyela pekerjaan Jisia, dan menyeretnya menuju kabin tempat mereka tinggal. Jisia dengan cepat meninggalkan beberapa patah kata kepada Ji Ying dan beberapa prajurit lainnya,
dengan tersenyum menyusul Ji Hao, dan berkata, "Hao, temanmu itu, apakah dia sudah pergi?" Po ini adalah anak yang hebat. Tapi, mengapa dia tidak menyukai gadis-gadis klan gagak api kita? Sayang sekali, sangat memalukan." Ji Hao tertawa, tetapi tidak menanggapi kata-kata Ji Xia. Segera, Ji Hao dan Ji Xia kembali ke kabin tempat mereka tinggal. King Fu sedang duduk di depan pintu, dengan hati-hati menggiling beberapa ramuan dengan alu. Pekerjaan penambangan lembah Sungai Dingin sudah mulai berjalan lancar. Setiap hari, ada lebih banyak budak yang terluka selama bekerja. King Fu adalah satu-satunya magus Pries yang terampil dalam penyembuhan dan pembuatan obat, oleh karena itu, dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia harus membuat obat penyelamat jiwa dalam jumlah besar setiap hari. Melihat Ji Hao menyeret Ji Xia dan datang, King Fu tersenyum padanya, menyeka keringat dari dahinya dan berkata, "Hao, jangan ganggu abamu. Pekerjaan pertambangan itu penting. Jika kamu tidak ada hubungannya, mengapa kamu tidak pergi mencari pamanmu dan menangkap beberapa burung?" Ji Hao tetap diam dan membantu King Fu berdiri, menyeret mereka ke kabin, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Ekspresi Ji Xia dan King Fu berubah menjadi serius. "Hao, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah?" tanya Ji Xia dengan suara rendah. Ji Hao mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya, yang diberikan oleh Po, menyerahkannya kepada King Fu dan berkata, "Ama, lihat ini. Po memberikan ini kepada saya sebelum dia pergi. Dia mengatakan bahwa ini adalah obat penyelamat jiwa yang diberikan oleh seorang tetuanya, dan ini akan baik untuk luka-luka Anda berdua." King Fu memandang Ji Hao, sambil tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hao, aku dan abamu. Akupuntur magus kami patah, luka-luka masuk jauh ke dalam garis keturunan. Saya ragu obat biasa bisa sembuh." Ji Hao mencabut steker dari botol, setelah itu berkas cahaya keemasan melesat keluar dari lubang botol. King Fu menahan kata-katanya, menatap botol yang tertegun. Dia menuangkan 2 pil bundar dari botol, sambil menatapnya. 2 pil emas seukuran telur burung berguling di telapak tangan King Fu, gumpalan cahaya keemasan lembut, tanpa henti menyembur keluar, melilit kedua pil itu. 9 simbol mantra ungu berbentuk naga bisa dilihat menggeliat, seperti makhluk hidup, di permukaan setiap pil. "Obat ini, masih hidup." King Fu menatap pil itu dan bertanya. Penampilan pil ini telah sepenuhnya menumbangkan pengetahuannya tentang pil obat. Di Southern Wastelen, tidak ada satu jenis pil obat pun yang bisa terlihat seperti ini. Kedua pil ini seperti makhluk ajaib, sama sekali berbeda dari pil obat yang diketahui King Fu. "Ama, mati atau hidup, ambil saja," kata Ji Hao. Dia kemudian mengambil pil dan memasukkannya ke mulut King Fu. "Haha," tertawa Ji Xia, dia kemudian mengambil pil lain dari telapak tangan King Fu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri tanpa ragu-ragu. Ji Hao tidak tahu tentang efek pil ini, dia juga tidak tahu bagaimana rasanya. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bahwa lapisan kabut ungu keemasan samar tiba-tiba menyembur keluar dari wajah King Fu. Dan Ji Xia, kabut ungu keemasan segera menghilang, lalu dengan cepat muncul kembali, sebuah fenomena yang berulang selama 9 kali. Setelah itu, diikuti oleh suara mendesis, gumpalan asap ungu mengepul keluar dari kepala Ji Xia dan King Fu, dan mengembun menjadi awan ungu di atas kepala mereka, yang beradius sekitar 10 kaki. Cahaya aneh mulai berkilau di kulit Ji Xia dan King Fu, sejumlah besar darah berwarna hitam mulai merembes keluar dari pori-pori mereka. Tubuh berotot Ji Xia mulai berubah, semua ototnya membengkak seolah-olah mengembang, sementara itu, wajah King Fu, yang pucat dan pucat seperti wajah wanita berusia 40 tahun, dengan cepat berubah menjadi kemerahan dan lembut seperti wajah seorang gadis berusia 16 tahun, rambutnya yang berbulu tiba-tiba menjadi hitam dan bersinar. Ini sepertinya memprihatinkan, bekerja. Tergagap Ji Xia, "Hao, akupuntur magus Aba, akupuntur magus yang rusak itu. Aku merasakannya. Ada 4 lagi, ambil semuanya, cepat." Ji Hao menuangkan 4 pil bulat lainnya, lalu dengan rapi memasukkan semuanya ke mulut Ji Xia dan King Fu. King Fu menghentakkan kakinya dengan cemas, dan berkata, "Hao, selamatkan 1. Simpan 1. Biarkan Ama melihat lebih dekat." Namun, Ji Hao mengabaikan semangat akademis King Fu, memasukkan 2 pil bundar ke dalam mulutnya secepat mungkin.
King Fu mengerang teredam, berhenti berteriak pada Ji Hao dan jatuh ke tanah, mirip dengan Ji Xia, tubuhnya mulai bergetar hebat. Cahaya merah dan cian segera menerangi seluruh ruangan. Tubuh Ji Xia sekarang dibungkus oleh api emas, sementara tubuh King Fu melingkar menjadi kepompong hijau besar oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Beberapa saat kemudian, sepotong api di kepala Ji Xia mengembun menjadi gagak api berkaki 3. Seiring dengan sedikit suara burung gagak berkaki 3 yang berapi-api, bola kabut hijau di kepala King Fu mulai berputar cepat, segera berubah menjadi burung luan cian yang sangat indah. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Sejak dia masih kecil, dia sering merasa tertekan oleh luka orang tuanya. Sekarang, dia merasakan sukacita yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua kabut di hatinya telah hilang, bahkan tidak meninggalkan jejak. Sambil tertawa, Ji Hao duduk di tanah dengan kaki disilangkan, berkonsentrasi pada latihan mantra sihir Butian Bulou. Api warna-warni di perut bagian bawahnya jauh lebih aktif dari biasanya, dan mulai mengubah darah magi senior Ji Xiao dengan kecepatan yang puluhan kali lebih cepat dari kemarin. Suara gemuruh datang dari tubuh Ji Hao. Baru saja, kekhawatiran, yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya, telah hilang. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi menekan kekuatan fisiknya. Akhirnya, Ji Hao sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Cahaya berapi-api yang menusuk mata muncul di belakang tubuhnya, di dalamnya, dua mata berapi-api yang menyipit perlahan muncul. Bersambung.